Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada profesor, guru-guru, konsultan, dan sejawat sekalian. Pada malam hari ini kita kembali bertemu pada acara seru TikTokan yang merupakan seminar yang diadakan oleh kerjasama antara PDSRI Jaya serta Perkumpulan Radiologi Abdomen Indonesia atau PARABDIN. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang Goldstone Talk to Water Radiologist Need to Report. Malam hari ini kita akan ada beberapa topik yang akan disampaikan. Yang pertama tentang etik, yang kedua tentang Goldstone Water Radiologist Need to Report. Kemudian yang ketiga topik yang akan disampaikan adalah Goldstone Disease case sharing dari konsultan abdomen, serta selanjutnya adalah clinical management yang akan disampaikan oleh klinisi, dan terakhir ada presentasi dari sponsor kita pada malam hari ini dari Philips. Kemudian kita akhiri dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk yang pertama tentang etika akan disampaikan oleh Dr. Bambang Purwanto Utomo. Beliau Dr. Bambang Purwanto Utomo, spesialis radiologi konsultan abdomen, Master Medical Education. Saat ini beliau adalah Ketua Komkordik RSUP Dr. Sarjito FKK MKUGM, serta beliau adalah staf Departemen Radiologi FKK MKUGM RSUP Dr. Sarjito. Dr. Bambang malam ini akan menyampaikan topik tentang aspek komunikasi dokter radiologi dengan pasien temuan insidental pada pemeriksaan diagnostik imaging. Kami persilahkan Dr. Bambang. Terima kasih atas waktunya, teman sejawat. Sore ini saya akan membawakan tema yang berkaitan dengan etik komunikasi antara dokter radiologi dengan pasien, kaitannya dengan temuan pemeriksaan diagnostik imaging. Seperti kita ketahui bahwa di dalam komunikasi pasti ada dua hubungan, ya, minimal dua hubungan atau lebih dari dua hubungan. Dalam hal ini kita akan membicarakan tentang hubungan dokter radiologi dengan dokter klinisi, kemudian dokter radiologi dengan dokter, dan dengan pasien. Di dalam hubungan dua pihak atau lebih diperlukan adanya etika, dan etika ini adalah kesepakatan bersama tentang tata perilaku yang terbaik dalam suatu kondisi. Misalkan penerimaan sosial, tingkat pengetahuan, pertimbangan holistik medik, dan legal formal. Jadi etika itu akan berbeda di satu tempat dengan tempat lain, satu waktu dengan waktu yang lain. Ternyata dalam perjalanannya etik hubungan antara dokter dengan dokter, dokter dengan pasien, dokter dengan pasien itu mengalami naik turun dan selalu dikaitkan dengan kondisi maupun situasi yang berlaku pada saat adanya perubahan tata nilai. Dan ternyata akhir-akhir ini masalah legal formal juga menjadi sesuatu yang memaksa untuk suatu etika itu harus dijalankan oleh beberapa pihak secara rigid. Jadi menimbulkan pertanyaan, apakah sebenarnya ini etika atau peraturan legal formal? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang naik turunnya etika hubungan antara dokter dengan dokter, dokter dengan dokter, dan dokter dengan pasien, ada baiknya kita ingat sebentar tentang hak pasien. Jadi pasien itu berhak untuk mendapatkan informasi meliputi penyakit yang diderita, tindakan medik yang akan dilakukan, kemungkinan penyulit akibat tindakan tersebut, sekaligus tata cara untuk mengatasinya, dan informasi kondisi ikutan yang mungkin terjadi akibat tindakan medis tertentu. Kemudian akan saya sampaikan beberapa rilis yang berkaitan dengan
hubungan antara pasien dengan dokter, kemudian kewajiban dokter terhadap pasien yang dilakukan di beberapa negara bagian di Amerika. Pada tahun 1961, Asian Journal Radiology mempublish satu statement yang mengatakan bahwa ahli radiologi sebagai konsultan di bidang diagnostik pencitraan hanya menginformasikan pemeriksaan imaging kepada dokter pengirim, tidak kepada pasien dan keluarganya. Kemudian pada tahun 1990, American College Radiology memperingatkan kepada pembaca adanya gerakan legal action ya, yang menuntut kepastian bahwa informasi khususnya tanda dini keganasan harus diterima dan dipahami oleh dokter pengirim. Ini menimbulkan implikasi bagaimana kalau tanda tersebut tidak terlihat atau tidak terlaporkan oleh sejawat dokter radiologi. Pada tahun 1991, American College Radiology membuka diskusi tentang standar komunikasi radiologi diagnostik yang menyatakan pada beberapa keadaan mungkin diperlukan komunikasi langsung ke dokter pengirim berkaitan dengan temuan tak diharapkan atau temuan darurat untuk mengamali laporan tertulis. Jadi dokter radiologi bisa secara fisik untuk bertandang ke dokter pengirim atau melalui komunikasi telepon. Pada tahun 1999, Kongres Amerika memberlakukan standar kualitas untuk pemeriksaan mamografi, di mana setiap fasilitas kesehatan harus mengirim dalam waktu 30 hari kesimpulan pemeriksaan mamografi secara tertulis kepada pasien. Jika hasil asesmen curiga atau sangat mungkin keganasan, kesimpulan harus diinformasikan segera ke pasien. Kemudian pada tahun 2008 muncul undang-undang berkaitan dengan hasil informasi pemeriksaan kepada pasien, di mana setiap penyelenggara pemeriksaan diagnostik wajib ya ini ya, mengirimkan hasil pemeriksaan dalam waktu 10 hari kepada dokter pengirim dan pasien. Yang menarik, pada beberapa dekade bersamaan dengan terbitnya beberapa undang-undang di Amerika, ternyata secara sporadis di seluruh dunia banyak pengadilan memutuskan dan menekankan kewajiban dokter radiologi untuk mengkomunikasikan temuan abnormalitas maupun temuan insidental kepada dokter pengirim sekaligus pasien dan keluarga pasien. Ini satu keputusan yang harus ditaati kasus per kasus, tapi tidak dalam bentuk undang-undang. Ternyata dari dinamika munculnya beberapa undang-undang dan adanya kasus legal formal yang memaksa adanya pergeseran nilai etika menjadi sesuatu yang sifatnya legal. Jadi apakah sebenarnya ini suatu etik atau tata nilai atau sebenarnya sesuatu yang harus dikerjakan secara kewajiban itu ya. Artinya aspek legal atau sebenarnya ini aspek teknis. Ini coba akan kita tengok di slide berikutnya. Sebenarnya kalau kita menoleh ke belakang bahwa informed consent di diagnostic imaging itu adalah sebenarnya komunikasi ya. Dia merupakan serangkaian informasi dan komunikasi dengan pihak pasien tentang kesepakatan untuk dilakukan set pemeriksaan diagnostik imaging dan pembuatan kesimpulan pemeriksaan. Ini adalah bagian dari komunikasi. Ternyata dalam pekerjaannya ahli radiologi dalam membuat ekspertise maupun kesimpulan, impresi itu banyak menemukan temuan-temuan yang tidak diharapkan. Ada beberapa definisi tentang temuan tak diharapkan, tapi kita ambil bahwa temuan tak diharapkan adalah temuan hasil interpretasi ahli radiologi yang diyakini dapat menyebabkan cedera pada kesehatan pasien atau mungkin membutuhkan tindakan segera, atau bila tidak akan memperburuk dengan berjalannya waktu. Beberapa permasalahan komunikasi dokter radiologi dengan pasien dapat kita jabarkan. Pertama, meningkat secara jumlah, kemudian juga intensitasnya bertambah. Jadi banyak kasus-kasus yang
sekarang hubungan antara dokter dengan pasien itu dibawa ke ranah medico-legal. Kemudian adanya pergeseran paradigma ke pasien center di mana pasien lebih aktif lagi untuk melakukan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Kemudian adanya perbedaan bahasa, pemilihan diksi dari ahli radiologi ke dokter pengirim atau dengan pasien. Ini akan menimbulkan interpretasi kok jawabannya berbeda. Kemudian terbatasnya interaksi ahli radiologi dengan pasien. Secara waktu tidak mungkin akan melakukan interaksi yang lama dengan pasien. Kemudian prioritas penyusunan laporan radiologi atau interpretasi. Kemudian perbedaan pemahaman ahli radiologi, dokter pengirim, dan pasien itu sendiri tentang ekspertise maupun impresi dari suatu hasil pemeriksaan radiologi. Berbeda dengan temuan tak diharapkan, ada satu lagi pengelompokan tentang hasil nilai kritis adalah temuan hasil interpretasi. Sekali lagi ini interpretasi ahli radiologi yang diyakini membutuhkan atau dibutuhkan komunikasi segera dengan dokter pengirim oleh karena mengancam jiwa pasien atau memerlukan perubahan manajemen terapi segera. Temuan insidental pada pemeriksaan diagnostik imaging itu mempunyai ciri satu tidak diharapkan, pasti ini ya. Kemudian kadang tidak berhubungan dengan tujuan pemeriksaan itu sendiri. Kemudian mempunyai implikasi dengan kehidupan pasien secara luas. Pada kasus kedaruratan dalam tanda petik biasanya hanya dicatat. Misalkan kasus-kasus trauma, kemudian dilakukan pemeriksaan CT scan, kemudian ditemukan pinealoma, itu kadang-kadang hanya dicatat. Pada paradigma lama, dulu dokter radiologi hanya punya kewajiban untuk menyampaikan hasil pemeriksaan radiologi kepada dokter pengirim. Nah, paradigma baru itu menuntut dokter radiologi selain memberikan informasi kepada dokter pengirim juga kepada pasien. Ada beberapa kendala atau masalah pada saat dokter radiologi itu berkomunikasi dengan pasien, terutama berkaitan dengan pemahaman beberapa konsep, misalkan diferensial diagnosis, ya. Jadi dokter radiologi mungkin mengeluarkan impresi tentang diferensial diagnosis, bagaimana pasien itu bisa memahami konsep diferensial diagnosis. Kemudian masalah tentatif, adanya kemungkinan ini dan itu, probability, suspek, konfirmasi, membutuhkan pemeriksaan yang lain, maupun evaluasi beberapa saat setelah dilakukan pemeriksaan. Persepsi pasien bahwa ahli radiologi tak yakin, bingung, lalai atau berbuat salah. Ini mungkin terjadi pada pasien karena memang kesulitan pemahaman beberapa konsep tersebut di atas. Kemudian untuk menyingkat waktu, tadi beberapa undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun keputusan-keputusan pengadilan, best practice-nya bahwa dokter radiologi itu memang menginformasikan temuan insidental langsung secara verbal atau telepon bila temuan dianggap memerlukan tindakan segera kepada dokter pengirim dan memberikan informasi awal kepada pasien untuk berkonsultasi lebih lanjut kepada dokter pengirim agar mendapat informasi yang lebih elaboratif dengan temuan klinis yang lain. Akhirnya kejadian tak diharapkan akibat temuan insidental sesuatu yang mungkin terjadi. Sebaiknya dilakukan upaya redistribusi tanggung jawab untuk memastikan keberhasilan penyampaian informasi temuan pemeriksaan diagnostik pencitraan, khususnya temuan yang tak diharapkan kepada pasien maupun keluarganya. Etik mengikuti zamannya, etik selalu berubah, penyesuaian adalah suatu keniscayaan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih Dokter Bambang atas presentasinya. Rekan-rekan sekalian, sejauh sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan topik dari Dr. Ica Yulianti Pulungan, spesialis radiologi konsultan abdomen.
Dokter Ica adalah pada saat ini bekerja pada Rumah Sakit Kumpulan Pani Tebing Tinggi. Selain itu, Dokter Ica juga bekerja pada Rumah Sakit PT Sri Pamela Tebing Tinggi dan Rumah Sakit Sevani Tebing Tinggi. Pada malam hari ini, Dokter Ica akan mempresentasikan tentang gallstone top 2 what the radiologist need to report. Kepada Dokter Ica kami persilahkan waktu untuk presentasi 20 menit. Kami persilahkan dokter. Baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Profesor, guru-guru saya, senior dan teman sejawat pada malam hari ini. Maka saya akan mencoba membawakan presentasi saya yang berjudul Gallstone Top 2 What the Radiologist Need to Report. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa gallbladder itu adalah suatu struktur yang berbentuk seperti buah pil, berada di kuadran kanan atas abdomen, terletak di antara lobus kanan dan lobus quadratus, terdiri dari fundus, body, neck, ductus cysticus, ductus hepaticus, dan ductus CBD. Penata laksanaan pemberian nama terhadap batu tergantung dari lokasi di mana batu itu berada. Jika dia berada di dalam kandungan empedu disebut dengan cholecystolithiasis, sedangkan berada di CBD disebut dengan choledocholelithiasis. Ukuran dan bentuknya bisa bervariasi, jumlahnya bisa multiple, kecil-kecil atau single. Secara garis besar, dia tidak menimbulkan gejala dan pada pemeriksaan pada pelaksanaannya tidak perlu dilakukan follow up, tetapi dilaporkan 10-50% juga bisa menimbulkan gejala. Batu empedu terdiri dari kolesterol, bilirubin, kalsium. 3 tipenya yaitu pure cholesterol stone, exposition, dan pigment stone. Faktor risiko yang mempengaruhi untuk terbentuknya batu empedu adalah faktor usia, dikatakan lebih banyak pada usia middle, kemudian gender, perempuan lebih banyak daripada laki-laki, obesitas, hemolisis, oral kontrasepsi, naik serum lipid dan bilirubin, serta diabetes mellitus. Peranan radiologi dalam membantu menegakkan diagnosa dari bentuk batu empedu, ada pemeriksaan yang non-invasif dan invasif. Non-invasif terdiri dari protokol suplemen, ultrasonografi, komputer-tomografi, skintigraphy, dan MRI. Sedangkan untuk invasif ada IRCP, cicuk, koloniografi, dan IPSI. Protokol abdomen dikatakan 10-20% dari batu kolesterol yang cukup kalsium, dia akan terlihat pada protokol abdomen. Jika gambarnya radiopak, biasanya 50-70% adalah black stone dan mayoritas radiolusensi adalah brownstone. Pada contoh kasus terlihat adanya gambaran kalsium perikat dengan sentralusensi di backside dari gallbladder disebut dengan cholecystolithiasis. Ini contohnya multiple calcified calculi yang terlihat di lokasi dari gallbladder. Ultrasonografi adalah modalitas pilihan untuk asesmen awal dari kecurigaan adanya batu empedu beserta kelainan-kelainannya dan merupakan gold standar. Pemeriksaannya dinamik, dilakukan dalam posisi berbaring, memerlukan persiapan seperti puasa 4-6 jam sebelum pemeriksaan, dan dianjurkan untuk banyak minum air putih untuk mengeliminasi gas yang ada di sekitarnya. USG ini memiliki sensitivitas dan spesifik yang tinggi, yaitu 95% untuk batu yang lebih dari 2 mm, di mana gambarannya adalah black ecogenic nodule dengan posterior acoustic shadow. Batu-batu kecil kemungkinan saja bisa tidak terlihat pada pemeriksaan USG. Pada Pagrebel kita akan melihat ada gambaran twinkling. Sebagai contoh kasus terlihat adanya batu empedu
terlihat resi hiperechoic dengan posterior acoustic shadow di dalam gallbladder dengan difus penebalan dinding dari gallbladder. Ini hampir sama, bedanya di sini terlihat multiple resi hiperechoic solid lebih dari satu dengan posterior acoustic shadow, tetapi di gallbladdernya tidak menebal. Kasus seorang perempuan berusia 65 tahun yang didiagnosa sebagai multiple batu empedu ketika diberikan saldover pada gambaran empedunya akan terlihat adanya gambaran clinical activa. Ini contoh kasus seorang yang menderita sakit sickle cell anemia dengan keluhan nyeri perut selama 4 bulan. Kita melihat adanya gambaran ekonomi kalkuli dengan kontraktif dari gallbladder dengan ukuran kurang lebih dari 1,7 cm disertai dengan akustik posterior acoustic shadow. Ini kasus berikutnya terlihat adanya wall echo shadow sign, di mana terlihat kontraktif dari gallbladder dan di dalamnya terdapat lesi hiperechoic dengan solid dengan posterior acoustic shadow. Ini disebut dengan wall echo shadow sign. CT scan secara keseluruhan sensitivitasnya 80% untuk mendiagnosa adanya batu dia, tetapi masih inferior dibandingkan dengan USG karena juga memiliki radiasi, tapi sangat efektif untuk melihat komplikasi atau patologis yang terjadi akibat dari batu empedu itu sendiri seperti yang berasal dari pankreas dan polisistitis. Jika batu tidak terlihat pada pemeriksaan scan, yang kita pikirkan adalah meniscus sign, di mana adanya konfigurasi pada distal dari CPG yang dicurigai sebagai efek dari batu tersebut. Jika terdapat Mercedes-Benz sign adalah gas yang berada di dalam batu empedu yang terlihat pada gambaran CT scan. Densitas dari batu itu bervariasi, ada kalsium density, soft tissue density, atau lucency yang terbentuk oleh pure kolesterol atau gas komponen gas. Klasifikasinya sendiri gambarannya bisa uniform classified, laminated classified, ring classified, atau central middle klasifikasi. Ini contoh dari gambaran Mercedes-Benz sign, dan terlihat ada gambaran lesi perden dengan central hipoden membentuk gambaran seperti lambang Mercedes yang disebut dengan gambaran Mercedes-Benz sign. Ini terlihat gambaran diffuse density classified multiple di dalam gallbladder. Ini juga terlihat adanya multiple nodul density tinggi dengan menyerupai density klasifikasi di dalam gallbladder. Terlihat pada potongan koronal dan aksial. Dan juga ada lesi multiple batu kecil-kecil dengan ukuran kurang lebih dari 3 mm. MRI sangat efektif untuk pemeriksaan yang sangat efektif untuk mendiagnosa adanya batu empedu atau kelainan-kelainan yang berhubungan dari proses batu empedu tersebut. Biasanya dia gambarannya akan terlihat pada T2 whited dan FACP. MRI ini sendiri dikatakan atau dilakukan sudah menggeser dari posisi dari CRCT sendiri, di mana gambaran tipikal dari batu empedu biasanya longitudinal atau sigmoid dan pada T1 weighted dan T2 weighted. MRI akan menunjukkan gambaran set multi-perintent pada T1 weighted atau T2 weighted, dan kalau dia pigmented biasanya menunjukkan T1 weighted hyperintense. RCT dikatakan lebih superior dari USG dan CT scan dengan akurasi probabilitasnya hampir sama dengan RCT. Ini protokol MRI yang saya ambil dari jurnal. Kemudian dari jurnal itu juga dikatakan bahwa dari signal intensitas kita juga bisa membedakan antara kolesterol dan pigmen, di mana kalau kolesterol katanya pada tujuan akan hiperintens, sedangkan pigmen akan hiperintens. Contoh kasus terlihat ada gambaran Foci signal nol intensitas yang berada di dalam gallbladder, dan juga pada potongan aksialnya terlihat signal hiperintens multiple dengan kecil-kecil di dalam gallbladder disertai dengan signal hiperintens yang difus menandakan adanya cairan bau bakuran. Ini kasus yang insidental di mana dijumpai ada seorang laki-laki yang berusia 63 tahun dengan kelainan dari adrenal mass di sebelah kiri. Ketika dilakukan pemeriksaan MRI pada T1 terlihat adanya signal
hyperintens dan pada itu terlihat adanya signal hypointens di dalam gallbladder disertai dengan difus penebalan dari dinding gallbladder disebut dengan cholecystitis. Kasus yang sama, ini beda kasus pada laki-laki berusia 45 tahun terlihat adanya gambaran hyperintens pada pertemuan dengan hypointens multiple hypointens di dalam bagian kolamnya konfiguran tidak terlihat sama sekali. Ini ilustrasi kasus di mana kita dapat menjumpai kelainan-kelainan yang disebabkan karena batu atau posisi batu yang berada di luar dari gallbladder itu sendiri. Nah, sedangkan kelainan batu yang bisa menimbulkan kelainan yang berada di dalam gallbladder biasanya seperti biliary colic, acute chronic cholecystitis, mucosale, emphysema, Meniere's syndrome, perforasi gallbladder. Sedangkan yang berada di dalam ductus cysticus disebut dengan dan CBD disebut dengan polydipolyangiasis, ascending colonitis, yang di dalam intrahepatik disebut dengan hepatic stone, sedangkan yang di dalam small bowel disebut dengan gallstone ingus, dan di dalam pankreas disebut dengan gallstone pancreatis. Akut cholecystitis adalah yang paling sering dijumpai dengan dan merupakan efek samping atau komplikasi dari gallstone. Secara klinis gambarannya adalah nyeri perut kanan atas, abdominal pain, fever, dan leukocytosis. Dindingnya biasanya edematus dengan ukuran lebih dari 3 mm. Tipikal gambaran radiologisnya adalah penebalan dinding, pericolistic fluid, dan distended dari gallbladder. Contoh kasus dari pemeriksaan USG terlihat di sini adanya penebalan difus dari dinding gallbladder disertai dengan intraluminal resensi pada dinding gallbladder, ini menyatakan sebagai akut cholecystitis. Kemudian di sini juga terlihat adanya gambaran penebalan difus pada potongan koronal dinding gallbladder disertai dengan pericolistic di sekitarnya. Juga terlihat ada penebalan difus dari dinding gallbladder dengan pericolistic standing dan fluid collection dan pericolistic fluid di sekitarnya. Ini terlihat adanya gambaran penebalan dinding dengan pericolistic fluid menyatakan sebagai akut cholecystitis dengan gambaran lesi dipoden di dalam paper yang menyatakan adanya perforasi dari gallbladder disertai dengan akses paper. Akut cholecystitis juga terlihat adanya penebalan difus dari dinding gallbladder. Di sini terlihat dengan lesi hypointens menyebabkan batu. Akut cholecystitis juga terlihat pada di sini terlihat pada fat saturation T2 inlet dengan adanya batu di dalamnya yang terlihat sinyal hypointens disertai dengan minimal pericolistic fluid collection. Chronic cholecystitis atau disebut juga dengan CC, yaitu gambaran tulisnya sebagai kita akan menjumpai gambaran difus penebalan dinding gallbladder dengan beban yang lebih dari 5 mm, biasanya dindingnya irregular disertai dengan convective gallbladder. Pada chronic cholecystitis ini kita tidak akan menjumpai adanya pericolistic inflamasi. Chronic cholecystitis biasanya disebabkan karena episode dari biliary colic yang panjang atau akut cholecystitis yang overtime. Di sini terlihat kasusnya di mana pada potongan aksial T1 terlihat adanya penebalan difus dari dinding gallbladder disertai lesi hypointens yang terlihat pada itu terlihat penebalan difus dari dinding gallbladder disertai dengan adanya sinyal hypointens. Ini adalah batu tentu disertai dengan cholecystitis, chronic cholecystitis. Ini juga terlihat ada gambaran perifer falsified pada dinding gallbladder dengan disebut dengan porcine gallbladder. Emphysematos cholecystitis secara umum gallbladder yang dinding gallbladder yang menjadi nekrotik akibat adanya ditemukannya bakteri Aedes umumnya terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, coronary artery disease, dan systemic inflammatory response syndrome. Pada potopoles abdomen dan CT scan kita akan melihat adanya intramural atau intraluminal gas di dalam cholecystitis.
Contohnya terlihat pada gambaran emphysematous cholecystitis, terlihat adanya distended dari gallbladder dengan multiple vesihipoden loculatis di dalamnya, pada dindingnya yang densitasnya hampir sama dengan densitas gas, di sini disebut dengan emphysematous cholecystitis. Mirigi syndrome adalah infektif dari ductus cysticus atau neck dari dinding gallbladder yang disebabkan karena adanya kompresi baik dari luar, baik itu pada CBD maupun CBD yang menyebabkan obstruksi jaundice. Pada ilustrasi kasusnya kita melihat adanya batu yang terjepit atau tertekan di dalam ductus cysticus disertai dengan penebalan dari ductus cysticus dan CBD. Ini terlihat pada ilustrasi kasusnya, terlihat adanya dilatasi dari gallbladder, kemudian terlihat adanya gambaran signal hipoinkan di dalam ductus cysticus disertai dengan dilatasi CBD dan terlihat intensitas signal hipoinkan multiple di dalamnya. Pancreatobiliary system adalah suatu batu yang terdapat di luar dari gallbladder, tetapi didapat di dalam CBD disebut dengan polydipolylithiasis. Polydipolylithiasis di sini terlihat ilustrasi kasusnya terdapat batu di dalam CBD. Pada USG kita akan melihat ada dilatasi dari proksimal dari CBD, kemudian pada distalnya terlihat ada lesi ekoid dengan posterior apical di dalamnya yang menyebabkan obstruksi sehingga menyebabkan dilatasi dari proksimal CBD. Kasus berikutnya juga kita melihat adanya batu di distal dari CBD disertai dengan penebalan dari dilatasi dari dinding CBD. Pancreatobiliary system pada pemeriksaan beberapa pemeriksaan seperti pada USG terlihat adanya batu di distal dari CBD, kemudian dilatasi dari proksimal CBD. Pada DRCT-nya terlihat ada multiple gambaran film defect disertai dengan dilatasi dari CBD. Pada MRI terlihat multiple lesi signal hipointens di dalam gallbladder dan di ductus CBD-nya sendiri. Batu dapat juga menyebabkan kelainan yang berada di luar dari sistem biliari. Umumnya penyebabnya karena fistula dari cholecystoenteritic, kronik iritasi yang berasal dari batu yang besar menyebabkan erosi dari dinding gallbladder sehingga menyebabkan fistula ke dalam dinding usus halus. Ini dapat dilihat pada imaging dengan adanya gambaran udara di dalam gallbladder atau di dalam biliari sebagai penyebab biliar. Contoh kasusnya terlihat di sini adanya proses inflamasi ekstensif di dalam bed gallbladder, terlihat ada lesi hipoden dengan densitas udara di bed gallbladder. Kemudian disertai juga dengan adanya dilatasi dari usus halus disertai dengan gambaran lesi hipoden dengan calcified peripheral di dalamnya, yang adanya obstruksi dari small bowel disertai dengan cholecystoenteric fistula. Penyebab pembedahan bisa juga menyebabkan komplikasi dari cholecystectomy, menyebabkan komplikasi seperti bleeding atau injury dari badan. CT sangat optimal untuk modalitas pilihan dalam mencari komplikasi dari post-operatif. Ini terlihat adanya gambaran satu perihepatic polyposis dengan volume yang besar, volume yang banyak di perihepatik, dan ketika di HU terlihat HU-nya adalah 55 yang merupakan HU perdarahan. Ini adalah komplikasi dari post-cholecystectomy. Kemudian ini terlihat adanya gambaran tim enhance dengan fluid collection di sekitarnya yang kompatibel ini sebagai akses dengan confined multiple gallstone atau droplet. Sebagai kesimpulan, sebagai seorang radiologis kita harus familiar dan
terhadap patologi atau proses yang terjadi akibat dari batuk itu sendiri, karena sangat membantu dalam mendiagnosis, treatment, serta intervensi di kesehariannya. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Rica atas presentasinya yang cukup menarik. Kepada sejawat sekalian, apabila ada pertanyaan ataupun komentar dari presentasi, baik presentasi Dr. Bambang tentang etik ataupun Dr. Ica, saya persilahkan untuk menulisnya di kolom komentar dengan format nama, kemudian asal institusi atau asal instansi, dan pertanyaannya. Nanti pertanyaan akan kita sampaikan atau akan dijawab setelah sesi terakhir presentasi. Selanjutnya akan kita lanjutkan presentasi pada malam hari ini. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Effendi Mansur. Beliau adalah spesialis radiologi konsultan abdomen yang saat ini bekerja pada Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru. Dr. Effendi Mansur akan menyampaikan tentang case series yang beliau temui dalam praktek sehari-hari yang mungkin bisa kita jadikan sharing untuk rekan-rekan sejawat sekalian. Kepada Dr. Effendi Mansur kami persilakan, waktunya 15 menit, Dokter. Oke, terima kasih pada moderator. Saya mencoba memberikan melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Dr. Ica. Bahkan mungkin saya ingin memberikan menggarisbawahi ada beberapa yang mungkin perlu saya tambah sebagai komentar. Jadi memang betul site anatomi dari gallstone dan bagaimana imaging yang kita pakai, tapi kita juga harus mengetahui patologi yang bisa melengkapi hasil daripada apa yang kita periksa. Iya, oke. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih pada panitia, pada PD Sri Jaya, kemudian juga pada Perabdin yang memberikan kepercayaan pada saya sebagai narasumber. Oke, saya mengulangi lagi tentang ultrasound imaging. Bahwa ultrasound imaging adalah suatu modalitas yang sangat baik untuk pemeriksaan, terutama traktus biliaris. Pemeriksaannya bersifat dinamik, dan kita juga dapat melihat bagaimana mobilitas dari gallstone, baik dengan merubah posisi probe kita ataupun kita merubah posisi pasien pada saat diperiksa. Saya sangat setuju bahwa perlu persiapan 4-6 jam sebelum pemeriksaan. Nah, persoalan ini yang sering menjadi hal-hal yang krusial. Kadang-kadang begitu dicurigai adanya sakit perut bagian atas atau khususnya di perut kanan atas, langsung minta diperiksa USG oleh klinisi, sehingga persyaratan puasa sebelum pemeriksaan terpaksa harus kita tinggalkan. Dan harus diingat bahwa pemeriksaan USG pada traktus biliaris atau organ-organ retroperitoneal mutlak harus dilakukan persiapan sebelumnya. Minimal sebenarnya bukan 4-6 jam, tapi harusnya 6-8 jam. Banyak informasi yang keliru terhadap pasien, mereka hanya mengatakan puasa. Tapi sebenarnya harus ditambah. Jangan sampai minumnya dibatasi. Justru minumnya harus lebih banyak, kecuali jangan diizinkan minum minuman yang sifatnya menimbulkan gas. Sering juga kita menerima pasien itu dari poliklinik minta segera karena alasan
macam-macam. Misalnya pasien rumahnya jauh dari rumah sakit atau bahkan dari luar kota, sehingga mau tidak mau kita harus melakukan pemeriksaan USG ini. Nah, dalam hal ini minum sebelum pemeriksaan akan sangat membantu pada kita untuk setidak-tidaknya mengeliminasi adanya gas dalam, terutama di duodenum. Pemeriksaan ultrasound ini mempunyai limitasi, terutama untuk lakukan assessment common bile duct. Karena kita ketahui bahwa common bile duct ini sangat diganggu oleh keadaan duodenum. Kalau duodenumnya banyak mengandung udara, USG mungkin sudah teriak ampun karena tidak berdaya. Oke, selanjutnya saya ingin menyampaikan sedikit protektif faktor terhadap batu empedu. Pertama adalah kelompok statin yang sifatnya mereduksi bile dari kolesterol. Kemudian sangat mengembirakan bahwa asam ascorbat atau yang kita kenal sebagai vitamin C. Oke, saya lanjutkan. Ya, slideshow dong. Iya, oke. Iya, saya lanjutkan tentang protektif faktor terhadap batu empedu. Syukurlah bagi mereka yang mengkonsumsi asam ascorbat atau vitamin C, kemudian unsaturated fat, dan sekarang yang sedang top itu adalah kopi. Ternyata kopi juga akan merubah katabolisme kolesterol. Kemudian ada vegetables dan kacang-kacangan juga dia meningkatkan level dari vitamin C dalam darah yang akibatnya atau akhirnya akan merubah katabolisme dari kolesterol. Satu hal yang mungkin perlu diingat walaupun kasus ini sudah jarang adalah suatu yang kita kenal pasti adanya gallstone ileus. Kita ingat bahwa ada yang disebut trias dari Rigler, antara lain pertama adalah adanya batu empedu di lumen intestinal, yang selanjutnya adalah tanda-tanda obstruktif ileus dan pneumobilia. Ini sudah jarang sekali ditemukan, biasanya dia datang dalam keadaan obstruktif ileus, begitu kita melihat pada BNU-nya, yang pasti kita bisa melihat adanya gambaran batu pada fotonya. Tidak jarang pneumobilia ini sangat sedikit, tapi sudah dapat kita lihat kalau walaupun sedikit, dia sudah mendukung diagnosis dari gallstone ileus. Oke, ini contohnya, ini adalah gambaran dari ileusnya. Ini ternyata ada satu bayangan opak, dan kita dilihat di sini adalah bagian yang lucent pada daerah right upper abdominal. Kita ini dari CT kita melihat adanya suatu bayangan batu di suatu intestinum. Kemudian kita juga kalau pada CT scan kita melihat adanya udara di sekitarnya. Kemudian kita lihat di sini ada batu. Mengenai obstruksi biliaris, kita sering dikirim juga adanya icterus obstructiva dari klinisi. Belum tentu itu disebabkan oleh batu. Kita harus memastikan kalau kita ragu-ragu baru kita lakukan pemeriksaan tambahan. Saya ingin memberikan informasi, ada beberapa hal. Kita melihat di sini adanya dilatasi dari pancreatic duct. Kita melihat ada suatu struktur yang relatif lebih hipoekuik dibandingkan dengan jaringan sekitarnya. Kita melihat juga bisa melihat pankreas ternyata dikelilingi oleh area yang lucent. Kita harus berpikir jangan-jangan apakah ini suatu limfadenopati atau hal yang lain. Kalau pada MRI kita melihat adanya suatu dilatasi dari common bile duct, tapi ujungnya sangat irregular, ya, tidak memberikan gambaran bayangan dari batu. Bahwa ini suatu massa, kita harus hati-hati karena ini sangat kecil ya. Tapi harus diingat walaupun sangat kecil dan potensi menimbulkan dilatasi dari common bile duct yang lebih dari 6 mm,
maka kita harus memikirkan jangan-jangan ini adalah satu malignansi. Dan ternyata pada endoskopik biopsi kita menemukan adanya massa di ampularis, dan itu merupakan adenokarsinoma dari ampula vateri. Contoh yang lain, kita melihat dari pemeriksaan USG adanya suatu double barrel sign atau double bubble, bukan bubble ya. Ada beberapa istilah yang dipakai, ada yang menyebutkan double shotgun, tapi kita melihat justru ada pelebaran dari ductus biliaris. Kita ingat bahwa ductus biliaris itu terletak anterior periportal. Satu hal yang harus dilihat lagi bahwa ini ada aksentuasi dari dinding porta, dan ini yang kadang-kadang kita sebut sebagai Manset sign. Manset sign bisa terjadi pada hepatitis akut, bisa juga terjadi pada kongestif hepatopati. Kita lihat di sini memang pada pasien yang sama kita melihat adanya batu yang cukup besar. Kita melihat juga suatu sludge yang tebal. Kalau kita tidak melihat batu ini, kita melihat sludge yang seperti ini, kita sebut sebagai sludge ball appearance. Tidak sering, tapi sangat mungkin bisa kita lihat pada pemeriksaan USG. Nah, pada pemeriksaan CT scan kita bisa melihat batunya. Ternyata ini adalah suatu bagian dari truncus coeliacus, di mana massa yang tadi terlihat pada USG ternyata sudah mengelilingi truncus coeliacus yang sudah melingkari secara 100%. Mungkin nanti Dr. Reno dapat menerangkan, memberikan informasi arti dari gambaran seperti ini. Kita lihat di sini cukup besar masanya. Oke, ternyata pada PA menghasilkan diagnosis non-Hodgkin lymphoma. Suatu hal yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan dengan batu empedu, dimanapun posisinya adalah hati-hati tanda-tanda dari cholangitis. Apakah dia bisa akut atau bukan? Kita ingat yang kita pernah belajar, ada yang kita sebut sebagai trias dari Charcot. Yang pertama adalah adanya suatu jaundice. Terus kita juga sering mendapatkan adanya rasa sakit di right upper quadrant. Dan yang terpenting adanya febris yang cukup tinggi. Jadi kita harus hati-hati kalau menemukan adanya batu empedu, apakah itu dalam kantung empedu, apakah ductus coeliodokus, disertai dengan trias Charcot, jangan-jangan sudah sampai pada akut cholangitis. Justru kalau kita mendapatkan hal yang seperti ini, jangan sampai terjadi yang kita kenal sebagai penta dari renal, yaitu trias Charcot ditambah hipotensi dan confusion atau delirium. Kalau sudah sampai ke sini, sangat menakutkan. Saya berikan contoh gambar skematiknya. Akut cholangitis, trias dari Charcot, jaundice, right upper quadrant pain, fever. Ya. Oke, bahwa cholangitis bisa terjadi bukan hanya karena batu, tapi kita bisa melihat kemungkinan adanya suatu ascaris pada common bile duct. Di daerah-daerah yang banyak perkebunan, di Bandung, di Pekanbaru, yang bekerja di perkebunan, apakah itu perkebunan sawit, apapun saja, bahwa topsoil helminthiasis sangat mungkin terjadi, datang dalam keadaan yang akut. Ini contoh yang lain, kita melihat adanya askariasis dalam kantung empedu. Oke, selanjutnya saya ingin bicara tentang dinding dari kantung empedu. Kadang-kadang terlupakan atau kadang-kadang ragu untuk memberikan informasi. Yang paling sering adalah polip gallbladder. Sayangnya beberapa hasil temuan USG yang sebenarnya berupa polip gallbladder didiagnosis sebagai cholelithiasis, cholecystolithiasis. Beberapa bulan, lebih dari 6 bulan kembali lagi, ternyata hilang batunya. Pasiennya mengatakan, dok, saya didiagnosis ada batu empedu, sudah diberi obat dan sekarang hilang, mohon dikontrol. Memang hilang karena salah satu penyebab dari polip
kantung empedu adalah hiperkolesterolemia. Yang kedua yang harus perhatikan kemungkinan adanya adenomyomatosis. Satu hal lagi yang kadang-kadang memimik pemeriksaan kita adalah valvula spiralis dari hystery yang terletak di gallbladder neck. Oke, ini adalah contoh dari gallbladder polyp. Dia ada struktur hiperechoik yang menempel pada dinding, tapi di sini tidak menimbulkan posterior shadowing atau acoustic shadow. Nah, yang seperti ini kita sebut sebagai hiperplastik cholecystosis, di mana kita melihat dindingnya tebal, ada comet site. Ya. Ada juga yang kita sebut sebagai porcelain gallbladder. Saya pindah lagi ke kemungkinan terjadi adanya kelainan kongenital yang mungkin kita ketemukan bersamaan dengan batu empedu. Mungkin kita harus mempelajari adanya klasifikasi dari Todani, ya ada 5 dengan beberapa varian. Kita lihat contoh seperti ini. Saya mendapatkan kasus ini dengan diagnosa abses liver. Hampir terkecoh karena saya melihat adanya internal echo dari struktur yang free echo ini. Kemudian saya juga melihat ada sesuatu yang lain di sini yang tidak cocok untuk suatu vena porta. Begitu saya merubah posisi gallbladder probe-nya, saya melihat adanya suatu struktur yang lain mirip. Jadi diagnosa saya di sini adalah varian dari Caroli disease. Contoh yang lain, kita melihat ini gallbladder, ini ada struktur anechoik lagi dengan posterior enhancement. Saya geser ke daerah kaput hepar, kita melihat juga adanya suatu pelebaran dari distal ductus choledochus. Ini adalah suatu Todani tipe 1A. Oke. Saya kira itu adalah yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Dr. Evini Mansur atas presentasinya yang cukup menarik, pengalaman-pengalaman praktis yang akan kita temui dalam praktik sehari-hari. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari pandangan dari klinisi, kemudian yang akan disampaikan oleh Dr. Reno Rudiman, spesialis bedah digestif, konsultan bedah digestif. Beliau saat ini bekerja sebagai Kepala Departemen pada Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran di RSUP Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin. Selain itu, beliau adalah Presiden of Indonesian Metabolic and Bariatric Society. Kepada Dr. Reno Rudiman, kami persilakan untuk mempresentasikan materinya dengan judul Clinical Management dari Gallstone Disease. Dr. Reno, waktunya 20 menit, Dok. Kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Indrani selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih kepada Pak Rabdin yang telah mengundang saya untuk sharing mengenai clinical management of Gallstone disease ya. Baik, silakan slide. Ya, slide ini hanya untuk reminding aja anatomi dari saluran empedu dengan cabang-cabangnya dan juga kandung empedu. Oke, slide. Ya, lebih detailnya bahwa kandung empedu ini memang salah satu penyakit di bedah digestif yang lumayan cukup banyak, hampir tiap hari kami menangani kasus dengan kelainan empedu ini. Slide. Nah, ini tadi telah dijelaskan juga oleh Dr. Isya apa bedanya kolelithiasis dan koledokolithiasis. Saya kira kita tidak perlu ulang. Baik, slide. Secara epidemiologi, maaf, saya mungkin sedikit terlalu kecil, tetapi insidensinya itu lumayan tinggi ya, 30-60% dari
beberapa suku ras tertentu di Amerika, contohnya bisa sampai 60% mereka menderita masalah batu empedu, dan biasanya sebanyak 50% itu dari kolesterol ya. Slide. Faktor risiko dikenal bahwa dikenal 4F, bahkan sekarang ditambahkan ada jadi 6F, bahwa faktor risiko yang menderita penyakit empedu ini perempuan gemuk usia 40 tahunan, kemudian subur, dan ada intoleransi makanan berlemak, dan juga sering kembung ya, flatulence. Tapi dari pengalaman kami di Bandung, ini tuh agak kurang berlaku sekarang ini 4F tuh, karena ternyata mungkin karena gaya hidup, apa yang dimakan segala kurang sehat, tinggi lemak, serat. Saya menghadapi kasus masalah empedu ini tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki, tidak hanya yang gemuk tapi juga kurus, tidak hanya yang umur 40 tahunan, tapi umur 18 tahun pun saya pernah melakukan operasi empedu, dan juga pada usia tua ya 60 ke atas. Jadi kelihatannya sekarang ini sudah mulai bergeser nih, faktor risiko seperti klasik yang diterangkan di textbook ini sudah kurang berlaku lagi sekarang, karena mungkin makanan, dari faktor makanan ya. Oke, slide. Nah, batu empedu itu dominan ada batu kolesterol, kemudian batu pigmen, dan ada juga batu campuran. Terbanyak sebetulnya batu kolesterol. Ya, ini mungkin karena berhubungan dengan faktor makanan dari gangguan metabolisme kolesterol ini yang menyebabkan deposisi terbentuknya batu di saluran empedu. Slide. Oke, jadi batu kolesterol pada umumnya terdiri dari 50% kolesterol dan empedu yang supersaturasi. Kemudian batu pigmen biasanya warnanya lebih gelap, kolesterolnya lebih sedikit, tapi asam bilirubinatnya biasanya yang tinggi. Kemudian ada juga batu campuran. Slide. Sedikit mengenai patofisiologi, di sini maaf tulisannya kecil, tapi kita lihat bersama bahwa supersaturasi empedu sebetulnya yang paling ujung hilirnya gitu ya, terjadi supersaturasi dari cairan empedu yang kemudian mengkristal, dan manifestasi klinisnya berupa ya bisa akut kolesistitis, bisa akut pankreatitis yang menyertai, bisa ada koledokolitiasis dan lain-lain. Oke, slide. Mengenai stadium terbentuknya batu, sebetulnya bisa kita bagi menjadi 4 tahapan. Ya. Tahap pertama itu terjadinya litogenic state. Litogenic state ini cairannya itu sudah cenderung akan membentuk jadi batu. Walaupun batunya belum terbentuk, tetapi suasana atau atmosfer di dalam saluran empedunya itu sudah mulai menunjang ke arah pembentukan batu. Nah, kemudian batu akan timbul, tetapi belum menimbulkan gejala, jadi asimptomatik. Jadi batunya sudah ada, kalau insidentil pada misalkan pada general check up dilakukan pemeriksaan USG, ketemu ada batu, tapi pasiennya tidak pernah menderita keluhan apapun. Nah, ketika batu itu menyumbat saluran, misalkan di cystic duct, di muaranya menyumbat, terjadilah biliary colic, maka itulah yang disebut symptomatic gallstone ya, di mana ciri-cirinya adalah terjadi biliary colic, jadi nyeri perut kanan atas, biasanya menjalar ke bahu kanan gitu ya. Nah, bila keadaan menjadi lebih parah, itu bisa terjadi complicated cholelithiasis, yang tadi juga Dr. Effendi telah memperlihatkan beberapa gambaran kelainan yang mungkin terjadi akibat suatu complicated cholelithiasis. Slide. Oke, mengenai signs and symptoms-nya, biasanya yang jadi khas dari nyeri perut karena adanya batu empedu itu adalah nyeri yang tajam di right upper quadrant ya, di kuadran kanan atas, yang kadang-kadang juga lebih terasa di epigastrium, tapi yang menjadi khas adalah nyerinya sering menjalar ke bahu kanan. Dan nyeri ini biasanya intens, tumpul, bisa berlangsung 1-5 jam,
dan kemudian nanti perlahan-lahan menghilang. Jadi biasanya ini karena pasien mengkonsumsi makanan berlemak sehingga diperlukan cairan empedu untuk di-discharge dari kantong empedu, tetapi karena tersumbat muaranya maka terjadilah biliary colic karena kantong empedunya berusaha memompakan cairan empedu tetapi tersumbat oleh batu. Baik, slide. Nah, nyerinya bisa dibedakan antara nyeri hanya nyeri biliar saja atau nyeri memang sudah ada terjadi peradangan kolesistitis, di mana pada biliary colic saja biasanya tidak ada demam, mungkin ada tahikardi kalau nyerinya hebat, dan ada rasa nyeri tekan di kanan atas, terutama kalau gallbladdernya sedang distensi ya. Pada kolesistitis artinya sudah ada peradangan yang terjadi, ini nyerinya makin tajam dan bisa disertai demam dan tahikardi. Mungkin ada Murphy sign, di mana Murphy sign itu kalau abdomen di kanan atas ditekan, maka akan teraba nyerinya pada waktu pasien inspirasi. Dan ini memang kalau tadi Dr. Effendi menjelaskan bahwa mungkin terjadi trias Charcot, nah seperti ini. Baik, slide. Nah, beberapa pemeriksaan yang bisa menunjang pemeriksaan masalah empedu ini, yang utama adalah pemeriksaan USG, ini yang paling preferable ya, yang pemeriksaan pilihan pertama ya. Kenapa? Karena tidak ada radiasi. Kemudian juga dia bisa membedakan berbagai kelainan di gallbladder seperti polip atau batu atau inflamasi, segala itu lebih jelas dengan USG ya. Oke, slide. Keterbatasannya adalah kadang-kadang kalau kita ingin lihat common bile duct, terutama distalnya, itu sulit dilihat apabila terutama kalau ususnya banyak gas. Sehingga mungkin USG pada kelainan-kelainan tertentu lebih baik dilakukan pemeriksaan lain, seperti misalnya MRCP. Slide. Oke, ini beberapa contoh kelainan yang mungkin terjadi. Kolesistitis ditandai dengan penebalan dari dinding, kemudian batu ditandai dengan adanya gambaran acoustic shadow. Oke, slide. Nah, di sini terlihat bahwa batu empedunya sangat jelas ya, diameternya mungkin kurang lebih antara 1-2 cm, ada dengan acoustic shadow yang jelas. Slide. Nah, di sini pada gambar kiri terlihat bahwa ada penebalan dari dinding ya, mungkin ada perikolesistitis, kemudian ada cairan ya, ada cairan ditandai dengan yang panah hitam. Ini merupakan gambaran dari akut kalkulus kolesistitis. Sedangkan bila ada gambaran vaskuler seperti yang di gambar kanan ini menandakan mungkin ini suatu karsinoma dari gallbladder ya, karena sel kanker itu kan hipervaskuler. Slide. Nah, di sini batu yang impacted nih di cystic duct nih. Kelihatan acoustic shadow-nya ada di ujung di tepi Hartmann ya, Hartmann pouch. Dan pada pasien yang sama kemudian dilakukan CT scan, ini batunya lebih jelas ya, di gambar B ini batu yang impacted di muara dari gallbladder-nya. Slide. Mengenai fotopolos abdomen memang hanya terbatas ya, dan hanya 15-20% dari batu empedu ini yang bisa radio opak terlihat di X-ray. Kadang-kadang ada Mercedes-Benz sign gitu ya, di mana ada gambaran radio opak dan radiolucent menyerupai logonya Mercedes gitu ya. Slide. CT scan, nah CT scan kadang-kadang lebih efektif untuk melihat kelainan, terutama kelainan ekstrabiliarnya yang mungkin seperti misalnya ada pankreatitis, ada gallstone pankreatitis, jadi pankreatitis yang terjadi akibat adanya batu empedu gitu, karena mereka muaranya sama di ampulla vateri, sehingga kalau ada batu empedu itu terjadi juga stasis dari cairan pankreas dan menyebabkan pankreatitis.
Kemudian koleksi titis dengan koleksi cairan di sekitarnya mungkin lebih jelas pada CT scan. Tetapi memang keterbatasan dari CT scan seperti kita tahu bersama ya, ada risiko radiasi terhadap pasien. Ya. Oke, slide. Kemudian di sini CT scan akan sangat jelas melihat batu multiple di gambar kiri ini. Ya. Kemudian di kanan juga terlihat bahwa batu itu lebih jelas gitu ya dengan CT scan. Tapi memang CT scan ini bukan first choice untuk keadaan di empedu ini. Kecuali memang bila USG kurang informatif pada keadaan tertentu gitu ya. Slide. Di sini kita lihat bahwa gallbladder-nya sangat distensi dan menebal, gitu ya. Ini suatu khas gambaran dari akut kolesistitis. Tentu harus dikorelasikan dengan klinis bahwa suatu keadaan akut biasanya ada demam, ya, demam tinggi, ada leukositosis, kemudian dikonfirmasi dengan CT scan, ada penebalan dari gallbladder, maka ini confirm suatu akut kolesistitis. Slide. Nah, di sini kelihatan bahwa gallbladder-nya sangat distensi dan kemudian juga kemungkinan isi dari lumennya ini mungkin emphysema gitu ya. Kemudian penebalan sangat menebal. Jadi biasanya sih ini merupakan suatu gambaran emphysema gallbladder ya. Biasanya kondisi pasiennya cukup buruk gini dengan sepsis. Slide. Baik, ini lebih berat lagi keadaannya dengan inflammatory proses yang berat dan sudah ada cairan di ekstralumen ya, mungkin disertai tanda-tanda peritonitis. Slide. Di sini terlihat sangat menebal gallbladder-nya. Ini juga merupakan suatu gambaran bahkan katanya sudah disertai tromboflebitis ya. Jadi ini merupakan keadaan yang lumayan berat. Oke, slide. Di sini terlihat ada kalsifikasi dari gallbladder-nya ya. Nah, ini biasanya kalau dioperasi ini juga gallbladder-nya tuh bentuknya kaku sekali. Kalau dilakukan laparoskopi itu sulit dipegang oleh instrumen. Misalnya dikatakan ini suatu porcelain gallbladder ya. Biasanya mungkin kalau laparoskopi tidak bisa memegang dari gallbladder-nya, lebih baik biasanya dikonversi ke open laparotomi ya. Slide. Oke, modalitas terakhir yang mungkin membantu pemeriksaan gallbladder adalah MRI ya. Dengan MRI ini sensitivitasnya sangat tinggi 90-95% dengan spesifitas 95-95% gitu ya. Slide. Ya, di sini gambaran MRI itu memperlihatkan ada batu yang sangat besar ya di gallbladder-nya. Jadi ini juga terlihat penebalan dinding, ada perikolesitic fluid. Ini suatu gambaran akut kolesistitis karena batu empedu yang cukup besar. Slide. Baik, MRCP ini sangat berguna untuk melihat secara lebih jelas semua cabang-cabang saluran empedu ya. Jadi di mana lokasi sumbatannya bahkan kan secara 3 dimensi bisa diperlihatkan gambaran biliary dan ini sangat informatif bagi klinisi untuk menentukan kira-kira kalau pasien diperlukan misalkan drainase dari gallbladder, maka dapat dilakukan intervensi yang lebih tepat sesuai dengan gambaran MRCP-nya. Slide. Kemudian ERCP, nah ERCP ini sebetulnya sekarang sudah bergeser fungsinya tidak hanya untuk tujuan diagnostik, tetapi juga terapeutik. Jadi biasanya kita sebutnya suatu modalitas teranostik ya, karena bisa terapi, bisa diagnostik. Dengan ERCP ini akan terlihat gambaran batu misalkan di saluran empedu dengan koidokolitiasis, tapi tidak hanya melihat, tapi sekaligus juga bisa mengambil ya dengan device atau aksesori yang ada, bisa batu tersebut bisa diambil secara langsung tanpa memerlukan operasi. Slide.
Baik, ini dia diferensial diagnosis dari suatu keadaan gangguan saluran empedu harus dibedakan dengan pankreatitis akut, dengan apendisitis karena gejala awal dari apendisitis biasanya dari perut bagian atas. Ya. Kemudian juga struktur saluran empedu, tumor, kemudian kolangiokarsinoma, kolesistitis dan lain-lain ini harus dan tentunya dengan modalitas imaging yang teliti dan akurat, ini semua bisa dibedakan satu sama lain. Slide. Mengenai tingkat beratnya penyakit, untuk ini sesuai dengan Tokyo Guideline, di mana Tokyo Guideline-nya terakhir tahun 2018, di mana para expert di bidang hepatobiliar ini ngumpul di Tokyo dan bikin guideline untuk penanganan akut kolesistitis. Secara klinis dibagi 3, ada grade 1, grade 2, dan grade 3, di mana grade 3 ini yang paling berat ya. Jadi ada kriteria klinisnya, dan ini menentukan grade 1, grade 2, grade 3 itu nanti menentukan terapinya, harus bagian strategi bagaimana memanage atau mengelola pasien ini ditentukan dari gradasi dari tingkat beratnya penyakit ini. Slide. Baik. Kemudian ini secara lebih detail dibedakan antara akut pankreatitis, akut kolesistitis, dan akut kolangitis. Ya. Ada kriteria klinisnya yang ringan seperti apa, moderate seperti apa, dan severe seperti apa. Tentu biasanya kalau yang severe ini memerlukan perawatan di ICU dan mungkin perlu dibantu dengan ventilator ya, karena biasanya sudah ada gangguan respirasi. Kemudian juga gangguan ginjal yang terjadi mungkin juga memerlukan hemodialisis biasanya ya. Jadi prognosanya lumayan buruk kalau yang severe kolangitis ini, biasanya mortalitasnya cukup tinggi. Tapi kalau yang mild atau moderate ini masih ada harapan dengan perbaikan keadaan umum, misalkan di ICU dengan loading cairan yang cukup, dengan ventilasi perfusi yang baik, biasanya dia akan reda dan nanti dilanjutkan oleh tindakan definitif untuk mengeluarkan batunya atau mendiversi dari saluran empedu yang tersumbatnya. Slide. Baik komplikasi dari suatu kolesistitis itu bisa menjadi kolangitis, bisa jadi pankreatitis, demikian juga sebetulnya satu sama lain ini saling berkaitan ya. Kadang-kadang kolesistitis menyebabkan kolangitis, tapi kadang-kadang juga kolangitisnya yang terjadi duluan, tapi kolesitisnya tadinya mungkin tidak begitu jelas. Demikian pankreatitis juga menjadi komplikasi karena tadi muaranya yang sama gitu ya, muaranya di papilla vateri, maka sumbatan di CBD distal bisa menyebabkan juga discharge dari cairan pankreas juga terhambat sehingga terjadi pankreatitis yang menyertai. Slide. Baik, pengelolaan pada umumnya tergantung dari stadium atau progression dari penyakitnya. Kalau pada masa litogenik sebetulnya batunya kan belum ada gitu ya, dan biasanya sih kita nggak ada pengelolaan apa-apa untuk litogenik state karena juga biasanya belum terdiagnosa gitu ya. Mungkin ya ini sih modifikasi dari lifestyle aja, mengurangi makan makanan berlemak, lebih banyak exercise, itu tentu akan memperkecil risiko terjadinya pembentukan batu pada saluran empedu. Sedangkan pada gallstone yang asimptomatik di mana ditemukan adanya batu empedu secara insidental, mungkin pada waktu medical check up ketemu ada batu di, nah ini terapinya disarankan ekspektan saja, artinya kita lihat perkembangan. Kalau dia dalam keadaan tertentu dia dinasihatkan untuk kolesitektomi walaupun asimptomatik, nanti di slide berikutnya dijelaskannya. Tapi pada umumnya ya ekspektan aja. Kadang-kadang kalau ini budaya juga berpengaruh ya, kalau budaya Indonesia kalau belum sakit benar, belum mau operasi gitu ya. Tapi di negara lain, misalnya di Filipina, katanya mereka tuh lebih senang daripada sebelum terjadi berat, lebih baik ya sudah kalau ada batu diangkat aja gitu ya, walaupun belum ada gejala, karena lebih baik katanya diangkat sebelum terjadi masalah gitu.
Nah, kalau batuk yang sudah simptomatik, ya ini secara by default ini sebetulnya dia dianjurkan untuk dilakukan kolesistektomi gitu ya. Tinggal memang masalah pasien mau di kolesistektomi atau tidak, nah itu tergantung. Ada yang tergantung karena pasiennya takut untuk operasi, lebih baik menghindar operasi. Ada yang mau operasi tapi ada masalah biaya gitu ya dan lain sebagainya. Ini juga merupakan suatu fenomena klinis yang biasanya menjadi dilematis juga gitu ya. Tapi ini sekarang dengan di era BPJS ini mungkin semakin berkurang. Pasien untuk masalah biaya lebih baik pakai BPJS karena ini ditanggung gitu ya. Jadi sudah jarang pasien yang tidak mau operasi sekarang karena adanya BPJS tadi. Slide. Baik, pengelolaan sebetulnya dibagi dua, medical treatment dan surgical intervention. Kalau medical treatment pada umumnya dianjurkan dengan pengaturan diet, ya dietnya adalah rendah lemak, tinggi serat yang dianjurkan. Nah, mengenai obat-obatan seperti ursodeoxycholic acid itu sering dianjurkan untuk mengkonsumsi pada pasien yang menderita batuk empedu. Tapi ini seringkali menurut pengalaman saya tidak begitu efektif. Batuk yang sudah ada tetap ada, mungkin dia hanya mencegah terbentuknya batuk yang baru saja. Kemudian ada tindakan ESWL, extracorporeal shockwave lithotripsy. Nah, itu pernah populer 20 tahun yang lalu lah gitu ya, pernah populer ESWL untuk batuk empedu, tapi sekarang sudah ditinggalkan karena batu yang hancur karena ESWL itu susah untuk larut dan terbuang ya, malah bisa menyumbat di ujung papila patrin, berakibat akhirnya jadi kolangitis gitu, sehingga ESWL ini sudah ditinggalkan. ESWL masih populer untuk batu di saluran kencing ya, tidak untuk empedu. Kemudian mengenai tindakan bedah ya, kolesistektomi tentu dilakukan dan itu bisa dilakukan secara open maupun laparoskopi. Dan sekarang bisa malah dengan robotik surgery gitu ya. Kemudian ada tindakan-tindakan seperti kolesistomi. Kolesistomi biasanya untuk keadaan yang sangat urgent, di mana pasien keadaan umumnya jelek ya untuk menjalani operasi besar. Dan tapi pasien kolangitis berat, nah biasanya dilakukan kolesistomi saja untuk yang penting ada drainase biliernya dulu gitu ya. Tapi nanti biasanya kalau udah keadaan membaik, akhirnya di kolesistektomi juga. Kemudian endoskopik sphincterotomy ini dicapai melalui alat ERCP tadi, jadi ini melebarkan papilla patris supaya terjadi drainase bilier. Gitu ya. Kalau fasilitas ada, ekspertis ada, ini disukai tindakan ini untuk keadaan emergensi, di mana diperlukan drainase bilier dalam waktu cepat. Slide. Baik, ini ilustrasi saja. Tindakan laparoskopi biasanya lebih disukai karena lukanya lebih kecil sehingga masa recovery-nya lebih cepat. Ya, pasien kembali bekerja aktif lebih cepat karena minimal lukanya minimal, nyeri pasca bedahnya juga lebih minimal. Dan secara kosmetik juga lebih disukai karena lukanya hampir nggak kelihatan, gitu, hanya berupa titik-titik saja gitu ya. Sedangkan kalau open surgery memang ini merupakan tindakan bedahan yang sudah lebih lama ya, dari abad ke-19 sudah dilakukan gitu ya, open prosedur ini. Tapi memang lukanya lebar, nyeri pasca bedahnya lumayan, recovery-nya lambat gitu ya. Nah, sedangkan kalau laparoskopi itu mulai populer di tahun 90-an ya, di abad 20 gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi gold standar untuk kolesistektomi. Gold standarnya adalah laparoskopi gitu. Karena sudah terbukti secara meta-analisis, systematic review semua bahwa laparoskopi itu dengan minimal pain, minimal invasif, nyeri pasca bedahnya lebih minimal, recovery lebih cepat. Slide. Dokter, punten waktunya 1 menit lagi. Baik, iya. Nah, ini kolesistektomi ini merupakan faktor risiko ya pada pasien sirosis, portal hypertension, pada anak-anak, pada kandidat transplant. Ini walaupun asimptomatik dianjurkan untuk operasi saja gitu sebelum timbul
masalah yang lebih berat gitu. Jadi pada keadaan-keadaan seperti ini dianjurkan tetap menjalani kolesterotomi walaupun asimptomatik. Slide. Baik, prognosisnya sendiri, mortality rate-nya cukup rendah ya, 0,5%, artinya 5 dari 1000 ya, punya morbiditas dan mortalitas, tapi tetap ada, tidak nol ya. Tapi ini kan berlaku untuk semua tindakan medis, operatif ya, ada mortalitas, ada morbiditas, tapi untuk kolesterotomi ini sebetulnya relatif kecil, walaupun tidak nol. Untuk pasien yang post cholecystectomy biasanya tetap ada kemungkinan ada rekurensi batu di saluran empedu walaupun jarang. Slide. Itu saya kira sebagai kesimpulan bahwa penyakit batu empedu ini mempunyai range spektrum klinis yang sangat luas dari mulai yang paling ringan, mild, moderate sampai yang severe ya. Dan peranan seorang radiologis tentunya adalah menyediakan informasi anatomi yang akurat mengenai tingkat beratnya penyakit dan jenis kelainan yang ada ya, agar menjadi panduan bagi para klinisi tentang strategi terapi yang akan diberikan. Dan treatmentnya ini tentu akan sangat memperbaiki harapan hidup pasien kalau dilakukan secara tepat dan tepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, dan silakan saya terbuka untuk menerima pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Rino atas presentasinya yang sangat menarik. Selanjutnya untuk sejawat sekalian, untuk pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Sudah cukup banyak pertanyaan terutama untuk Dr. Rino, Dok. Jadi nanti mungkin kita melihat waktu juga. Selanjutnya akan ada presentasi dari sponsor kita pada malam hari ini, yaitu dari Philips yang akan disampaikan oleh Ibu Dita Parlianti. Kepada Ibu Dita, kami persilakan Bu, waktunya 10 menit. Baik, terima kasih, Dokter. Apakah suara saya sudah terlihat sudah terdengar? Sudah, Ibu. Ya, sudah. baik. Linknya juga sudah terlihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari PT Philips Indonesia Komersial. Saya pribadi Dita Parlianti sebagai tim produk yang pada kesempatan ini akan menginformasikan mengenai update teknologi dari sisi ultrasound. Ya. Ya. Mohon maaf. Seiring perkembangannya zaman, tentu saja kita dituntut untuk melakukan dan menciptakan inovasi untuk modaliti diagnostik yang efektif. Dari situ, Philips mencoba mengoptimalisasikan informasi klinikal, pemeriksaan yang cepat, tepat, dan akurat, dan tentu saja meningkatkan confidence level pada pasien-pasien yang sulit. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa Philips sendiri mempunyai portofolio ultrasound yang cukup lengkap, baik dari sisi premium ultrasound sampai dengan handheld ultrasound. Kami memiliki alat handheld ultrasound yaitu Lumify yang terintegrasi dengan aplikasi, juga bisa dikonekkan dengan iOS dan juga Android, baik itu pada tab dan juga pada handphone. Ya, lebih lanjut, kami memiliki alat ultrasound premium yang dimana disebut dengan Epic Elite. Untuk alat Epic Elite ini sendiri sudah dilengkapi dengan teknologi Windows 10 untuk keamanan dan security data, serta untuk mengoptimalisasi tentunya day-to-day pemeriksaan dan juga dilengkapi dengan teknologi advance. Baik. Kemudian unik fitur lainnya, kami juga memiliki teknologi HDMI Display Monitor, di mana untuk HDMI Display Monitor sudah dilengkapi dengan 24 inci, dan untuk teknologinya dari WLED. Untuk teknologi WLED ini sudah terbukti 40% lebih bright dibandingkan dengan OLED teknologi, dan juga sudah sesuai dengan yang direkomendasikan oleh ICR. Kemudian dari sisi varian probe-nya, kami juga memiliki varian probe yang cukup lengkap, dan juga untuk teknologi dari transducernya, kami memiliki teknologi PureWave
transducer teknologi di mana sudah di-provide dengan menggunakan wall crystal. Nah, untuk benefitnya tentu saja dapat menghasilkan detail resolusi yang baik, kemudian color Doppler yang sensitif, dan juga membantu pemeriksaan pada pasien-pasien obesitas atau pasien-pasien yang sulit. Sebagai bahan informasi, kami juga sudah pada tahun 2008 di ECR kami introduce teknologi ini gitu ya langsung pada pasien yang mempunyai berat badan yang berlebih dan juga dihasilkan hasil yang memuaskan. Ya, selanjutnya kami juga mempunyai teknologi X-Metric Probe, di mana untuk teknologi X-Metric Probe ini dapat menghasilkan tampilan 2D, tampilan 3D, 4D, dan juga Live Explain, di mana untuk Live Explain ini dapat menghasilkan tampilan dua bidang dalam satu layar, Dok, dan juga tanpa merubah posisi dari transducer itu sendiri. Dan ini juga merupakan selling point yang dimiliki hanya satu-satunya saat ini oleh Philips sendiri. Untuk X-Metric sendiri kami mempunyai dua varian probe, yaitu probe convex dan juga probe linear. Baik, kemudian lebih jauh mengenai klinis yang memang menjadi topik pada hari ini, yaitu mengenai gallbladder, tentu saja ultrasound merupakan gold standar yang direkomendasikan untuk menilai kelainan-kelainan pada gallbladder, karena selain non-invasif, ultrasound juga tidak menggunakan sinar X-ray, sehingga sangat baik untuk menilai kelainan gitu ya, dan juga dapat digunakan kapan saja, di mana saja, dan oleh semua usia. Kemudian untuk modality ultrasound juga dapat memberikan informasi patologis seperti kolesistitis, kemudian polip, dan juga karsinoma, serta dapat melihat dari lokasinya. Baik, kemudian selain itu Philips juga mempunyai solusi baik dari liver assessment, breast, small part, vascular, dan juga pediatrik, yang mana pada kesempatan ini saya akan menginformasikan lebih banyak mengenai solusi dari abdominal itu sendiri. Salah satunya teknologi yang kami miliki adalah teknologi liver shear wave. Shear wave elastografi kami sudah dilengkapi dengan confidence max, yaitu dapat menambah keakuratan dalam pengambilan sampel dan juga sudah mendapatkan FDA approve untuk pemeriksaan pediatrik. Seperti itu. Kemudian juga selain shear wave elastografi, kami juga mempunyai teknologi liver fat quantification, di mana untuk liver fat quantification sendiri dapat menilai staging awal dari penyakit hati, yaitu fatty liver. Di mana untuk liver fat quantification ini kami memiliki dua metode, yaitu metode atenuasi imaging dan juga hepatorenal index. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk atenuasi menilai jaringan hati, ya, dan yang kedua adalah hepatorenal index, menilai secara kuantitatif antara hepar dan juga renal. Lebih lanjut, kami juga memiliki teknologi Fusion Navigation, di mana untuk Fusion Navigation ini adalah teknologi yang dapat menggabungkan dua modality antara CT scan dan juga CT ataupun MR, dan juga dapat dilakukan secara autoregistrasi sehingga dapat mempercepat workflow pemeriksaan dan membantu user mempermudah pemeriksaan juga. Selain itu, salah satunya dapat membantu pemeriksaan seperti radiofrekuensi ablasi, menilai di mana lokasi dari lesi tersebut. Terakhir, kami juga mempunyai teknologi yang menjadi jawaban dari situasi pandemi saat ini, yaitu Collaboration Live, di mana untuk Collaboration Live sendiri adalah teleultrasound yang dapat menghubungkan pengguna ultrasound dengan kolega ataupun pengguna lainnya dimanapun dan kapanpun melalui alat ultrasound kami. Ya, Collaboration Live sendiri dapat melakukan panggilan, dapat mengirimkan teks, dapat juga share screen dan juga video call dari alat ultrasound kami dengan pengguna atau user lainnya dimanapun dan kapanpun, dan juga dapat digunakan menjadi remote training dan remote service. Seperti itu. Ya, saya cukupkan informasi mengenai update teknologi dari sisi ultrasound Philips. Jika ada pertanyaan ataupun teknologi yang memang kurang
lengkap dan juga kurang informatif, mohon kiranya dokter atau user dapat scan barcode yang di layar monitor terhubung langsung dengan WhatsApp dan juga email saya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dita atas presentasinya yang singkat, padat, jelas, dan informatif buat kita semuanya. Baik, sejawat sekalian, mengingatkan kembali sudah di-share untuk link absensi dan di dalam kolom komentar. Untuk sertifikat akan diserahkan di dalam Google Drive yang akan dikirimkan melalui email yang sejawat sekalian kirimkan pada saat registrasi. Sertifikat kira-kira akan ini dalam 1-2 minggu ke depan. Baik, selanjutnya kita menuju ke sesi tanya jawab. Saya mungkin akan, waktunya sebenarnya hanya 20 menit, tapi karena memang banyak pertanyaan, saya mungkin akan membagi ke Dr. Bambang dulu, kemudian ke Dr. Ica dan Dr. Effendi Mansur, karena topiknya hampir sama, saya jadikan satu, kemudian yang terakhir untuk Dr. Rino. Yang pertama, pertanyaan tentang etik diajukan kepada Dr. Bambang. Ada pertanyaan dari Dr. Voltiano, Dok. Apabila ada ketidakselarasan informasi antara klinisi dan radiolog, maka kadang-kadang karena dalam praktik sehari-hari radiolog kita menemukan temuan terlebih dahulu sebelum klinisi menjelaskan. Apakah bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah kita menyimpan informasi dulu, kemudian baru nanti akan klinisi yang akan menyampaikan, ataukah sebaiknya seperti apa? Kemudian pertanyaan yang kedua juga untuk Dr. Bambang, apabila pada kasus kritis, misalnya pada kasus end-stage disease, misalnya pada keganasan, kita menemukan metastasis dahulu, misalnya Dok. Kemudian klinisi belum menyampaikan. Apakah kita menyampaikan dulu, ataukah klinisi yang akan menyampaikan? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Saya rasa 2 pertanyaan dulu, Dr. Bambang. Saya persilahkan. Terima kasih. Mungkin sekaligus 2 pertanyaan untuk 2 penanya karena waktunya yang terbatas. Pertama masalah tuntutan dari pasien untuk mendapatkan informasi setelah dilakukan pemeriksaan radiologi. Ya. Jadi seperti perkembangan tentang etika maupun tuntutan dari pasien mengenai informasi tentang dirinya, ini memang harus kita sikapi. Yang pertama tadi kalau dikatakan adanya perbedaan antara apa yang disampaikan oleh dokter radiologi dan dokter DPJP atau pemilik pasien, ini biasanya memang dalam tanda petik itu diperburuk oleh persepsi pasien itu sendiri tentang apa yang disampaikan oleh dokter radiologi dan dokter pemilik pasien. Nah, untuk mengurangi ini, tadi disebutkan bahwa memang harus ada tanggung jawab bersama untuk penyampaian informasi. Ya, untuk radiologi memang sebaiknya karena ini merupakan salah satu tes saja, assessment tentang pasien itu, sebaiknya memang nuansanya adalah informasi awal. Ya. Kemudian tadi dikatakan perlunya elaborasi dengan temuan klinis lain, baik tes diagnostik maupun fisik diagnostik dari dokter pemilik pasien, agar informasi yang lebih komprehensif, lebih paripurna itu memang akhirnya harus dijelaskan oleh dokter pemilik pasien. Jadi posisi radiologi itu menyampaikan temuan awal, ya. Ini saja masih ada tadi beberapa kendala tentang persepsi tentang konsep diferensial diagnosis, kecurigaan, kemudian tentatif tadi ya, ini hal yang akan sulit diterima dipahami pasien dalam hitungan menit ya. Dalam hitungan menit akan sulit untuk pasien itu akan memahami. Jadi sekali lagi bahwa tugas kita itu menyampaikan informasi awal kalau memang
tuntutan zaman itu juga menuntut bahwa pasien berhak tahu dari hasil pemeriksaan radiologi. Jadi informasi awal, kemudian kita memang harus mengatakan ke pasien bahwa informasi selanjutnya ini mesti didiskusikan dengan dokter pemilik pasien agar ada informasi tambahan dari tes-tes atau pemeriksaan lain yang bisa nanti memperjelas keadaan pasien ini. Mungkin dari saya itu, Dok, karena waktunya ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dokter Bambang. Selanjutnya mungkin pertanyaan untuk Dokter Ica dan Dokter Effendi Mansur. Untuk Dokter Ica ada pertanyaan pada pasien yang kita melakukan pemeriksaan ditemukan hidroks kandung pedu, ternyata pada USG dan CT scan tidak didapatkan batu. Kemudian setelah pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan MRI, ternyata ditemukan sekumpulan batu di dalam luman kandung empedu. Pertanyaannya dari Dr. Anis di Rumah Sakit Marinir Cilandak. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Dr. Ica, pada sirosis hepatis, kadang kita menemukan juga penebalan dari kandung empedu. Bagaimana kita membedakan itu adalah kolesistitis karena memang kolesistitis ataukah memang dia akibat dari penyakit penyertanya. Kemudian untuk Dr. Effendi Mansur ada pertanyaan juga, Dok. Sebentar. Untuk Dr. Ica dulu, kami persilakan Dr. Ica. Izin Dok, pertanyaannya di buku nyatet ya Dok, apa aja ya pertanyaannya Dok? Kenapa? Dok, pertanyaannya apa aja tadi ya Dok, maaf ya Dok. Pertanyaan yang pertama ada dari Dr. Anis, pada pemeriksaan USG didapatkan hidroks kandung empedu, tidak didapatkan batu. Begitu juga pada pemeriksaan CT scan. Tapi ternyata pada saat MRI ditemukan batu pada kandung empedu. Kira-kira penyebabnya kenapa ya, Dok? Kemudian pertanyaan kedua tentang pada sirosis hepatis, dinding kandung empedu kan biasanya menebal. Bagaimana kita membedakan hal ini dengan akalkulus kolesistitis? Baik, saya akan coba jawab ya Dok. Izin menjawab, nanti kemungkinan jawaban saya ini kurang lengkap Dok. Kebetulan di sini ada Dr. Effendi Mansur, saya mohon bantu dilengkapi Dokter. Untuk pertanyaan yang pertama ya Dok, mungkin kita jawabannya kembali ke densitas dari batu itu tersebut, karena kadang-kadang untuk batu yang pemeriksaannya secara USG, kadang batunya mungkin ukurannya terlalu kecil, kemudian densitasnya juga belum terlalu terlihat, sama halnya dengan CT scan Dok. Jadi kadang mungkin kita tidak terlihat atau tidak ketemu pada pemeriksaan sehari-harinya. Maka ketika dilakukan pemeriksaan lanjutan MRI, di situ juga mungkin jadinya kita terkejut, kok ini ada batu ya Dok ya. Dan memang secara sehari-harinya juga pengalaman saya seperti itu ya Dok. Banyak yang klinisi juga nanya nih, loh kok sekarang ada batu, waktu kemarin pemeriksaan sebelumnya kok nggak ada. Jadi mungkin jawaban saya kembali ke densitas dari batu tersebut ya Dok. Mohon maaf, gimana ya Dr. Mansur, kira-kira jawaban saya ya Dok. Kemudian, Dr. Effendi Mansur mungkin bisa menambahkan dari jawaban Dr. Ica, Dokter? Iya, sebenarnya ultrasound itu merupakan golden modalities untuk menentukan batu, karena ciri khas batu, terutama batu kalsium, itu harus ada shadowing yang kuat. Berbeda kalau batu ini kombinasi, atau batu kolesterol, atau bilirubin, kalaupun ada shadowing sangat minimal. Dan kita harus memainkan probe sehingga dapat keluar shadowingnya. Kadang-kadang kalau shadowingnya tidak keluar, itu hampir dapat dipastikan itu bukan batu. Tetapi ada yang saya sebutkan tadi, jangan-jangan ini small polyps atau small cholesterolosis. Jadi sebenarnya yang paling dominan menimbulkan efek shadowing itu batu kalsiumnya. Karena batu empedu pada umumnya suatu combine, ternyata kalau kita melihat di sekitarnya ada juga area yang echoic tapi tidak memberikan shadow, itulah
yang kita sebut sebagai suatu corona atau mahkota dari kalsium, sehingga hanya kalsiumnya saja yang memberikan shadowing. Dan itu sering ditemukan pada MRI kecil-kecil biasanya yang menempel, karena MRI bukan diagnostik tool yang merupakan golden modalities untuk batu. Kalau gambarannya tidak jelas tepinya, pinggirannya, itu adalah suatu polip sebenarnya, bukan batu. Jadi batu itu secara aksioma lah, dalilnya harus memberikan shadowing, terutama batu kalsium. Kalau batu yang kita temukan hampir selalu ada kombinasi antara kalsium, bilirubin, dan kolesterol. Kalau hanya batu bilirubin, kadang-kadang kita tidak menemukan adanya shadowing malah. Misalnya katakanlah pada sludge ball tadi yang saya tunjukkan, yang mengelilingi batunya sendiri, batunya memberikan shadowing. Tetapi coronanya atau mahkotanya atau yang meliput, itu tidak memberikan shadowing. Itu suatu bukti bahwa sebenarnya yang shadowing itu adalah kalsium. Kalau komponen kalsiumnya sedikit, maka shadowingnya juga sedikit. Saya kira itu melengkapi jawaban untuk Dr. Ica. Baik, terima kasih dokter. Oh, satu lagi belum dijawab Ya. sama Dr. Ica. Iya dok, Satu lagi tadi dia kalau misalnya ada hidrop dari gallbladder ya dok, ya gimana kita membedakannya dengan apaculus cholecystitis? Mungkin jawaban saya dok ya, pertama kita tentukan tebal dindingnya dulu, kita lihat apakah ada penebalan dari dindingnya, kemudian kita tentukan juga secara klinisnya ya dok, mungkin proses dari terjadinya klinis dari si hidrop gallbladder tersebut ya dok. Mungkin itu jawaban dari saya dokter. Seperti biasanya, mohon maaf dokter Effendi, mohon dilengkapi dok. Iya, jadi begini, penebalan dinding kantung empedu itu memang bisa terjadi pada cholecystitis akuta. Tapi harus diingat keadaan-keadaan yang bukan karena infeksi kantung empedu itu bisa terjadi. Misalnya pada sirosis, pada dekomfordis, pada hipoalbuminemia. Dindingnya juga akan menebal persis sama dengan dengan cholecystitis akuta. Cuma kita juga bisa melihat dari klinis ya. Kalau dia memang ada demam, kemudian nyeri di daerah kantung empedunya, itu lebih cenderung pada cholecystitis akuta. Kalau diagnosanya sirosis dengan asites yang cukup luas atau dekomkordis yang sudah disertai asites, atau pasien-pasien yang malnutrition, jangan heran kalau dinding gallbladder-nya itu adalah sebagai udin. Bagaimana USG bisa membedakannya? Ya kita tinggal keluarkan Dopplernya. Kalau pada Dopplernya tidak ada flow di situ, berarti itu hanya udin. Tetapi kalau ada gambaran vaskularisasi, ya itu infeksi. Jadi saya sarankan pada sejawat yang menggunakan USG, kalau kita ingin yakin bahwa untuk memastikan kalau jawaban saya tadi kurang jelas, tampilkanlah Doppler. Kalau dindingnya memberikan gambaran flow, ya itu infeksi. Nah, yang jadi persoalan kalau klinis tidak cocok, tapi rasanya harusnya cocok. Kalau ada sirosis, kemudian ada asites, dindingnya menebal, apalagi dengan double contour, jadi ada yang hyperechoic di antara di tengahnya ada bagian yang lucent atau yang hypoechoic, saya yakin itu adalah udin, ya, bukan cholecystitis akuta. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ica dan Dokter Effendi Mansur. Selanjutnya mungkin saya beralih ke Dokter Rino. Dokter Rino ada banyak pertanyaan untuk Dokter Rino sebetulnya, tapi mungkin di sini saya ambil beberapa yang penting untuk kita. Pertanyaan yang pertama Dokter Rino, apakah penting kita menentukan karakteristik batu? Kemudian informasi apa saja yang kita perlukan untuk menentukan karakteristik batu? Misalnya
perlukah kita menentukan apakah itu pigmented stone atau cholesterol stone atau yang tadi mixed stone untuk apakah penting untuk tata laksana. Kemudian pertanyaan yang kedua, informasi apa saja yang diperlukan oleh klinisi untuk evaluasi pos laparoskopi atau pos laparotomi dari pengangkatan batu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dokter, bagaimana informasi apakah yang diperlukan dari radiolog untuk menentukan ini perlu laparoskopi, ini perlu eksplorasi laparotomi. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih. Saya coba jawab satu persatu. Pertama mengenai kepentingannya membedakan batu pigmen, batu bilirubin, atau batu kolesterol. Kalau dari segi strategi bedah sebetulnya semuanya sama ya. Artinya ini adalah batu, yaitu which is ini adalah benda padat yang mungkin menyebabkan obstruksi saluran biliar gitu. Sehingga strateginya apakah harus di IRCP atau di laparoskopi. Nah, open surgery itu tetap sama gitu ya. Yang membedakan adalah kalau kita tahu bahwa misalkan batunya adalah batu kolesterol, nanti modifikasi dietnya yang perawatan atau maintenance pasca bedahnya gitu. Dimana kalau batu kolesterol mungkin anjuran makannya tentu dipilih makanan-makanan yang lebih risikonya minimal untuk meningkatkan kadar kolesterol tubuh seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana? Apakah karakteristik batu itu bisa mempengaruhi apakah ini ERCP ataukah cholecystectomy atau open surgery? Maksudnya laparoskopi atau open surgery? Ya, kalau antara laparoskopi dan open surgery, saya bagi dua ya antara ERCP dengan laparoskopi. ERCP tentu kalau batunya memang di saluran, ya, di bile duct gitu. Sedangkan laparoskopi kalau batunya di kandung empedu gitu. Jadi memang dua regio yang berbeda. Tapi apakah laparoskopi atau open surgery? Biasanya sebetulnya gold standarnya adalah laparoskopi. Sebisa mungkin lakukanlah laparoskopi. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu di mana laparoskopi tampaknya akan sulit gitu. Untuk itulah diperlukan informasi dari radiologis seberapa berat kelainan yang ada gitu. Jadi beberapa penulis membuat artikel mengenai apakah difficult gallbladder gitu ya. Difficult gallbladder itu maksudnya yang keadaan-keadaan tertentu di mana cholecystectomy diramalkan akan diprediksi akan sulit gitu ya. Seperti misalnya kalau perikolesitis berat atau ada emphysema gallbladder gitu ya, itu biasanya bahkan ada penulis yang membuat semacam scoring system gitu ya, di mana kalau skornya lebih dari sekian itu lebih baik dianjurkan tidak laparoskopi seperti itu. Jadi selama masih memungkinkan memang laparoskopi saja, tapi ada keadaan tertentu di mana bisa diprediksi bahwa ini adalah suatu difficult gallbladder, lebih baik open gitu. Itu sekira. Pertanyaan selanjutnya, evaluasi pos operasi, dokter. Ya, mengenai evaluasi pos operasi biasanya sih pada umumnya secara klinis kalau memang laparoskop secara klinis bila ternyata keadaannya membaik, pasien tidak ada keluhan, pada umumnya tidak diperlukan pemeriksaan tambahan. Kita lihat saja perkembangan klinisnya baik. Tapi ada keadaan tertentu di mana diperlukan imaging post-op gitu ya, yaitu biasanya kalau pasien yang dilakukan eksplorasi saluran empedu gitu. Di mana pada waktu dilakukan eksplorasi empedu biasanya dipasang drain, misalkan drain T-tube gitu ya ke saluran empedu. Nah, sebelum mencabut T-tube ini biasanya kita minta imaging kolangiografi lewat T-tube untuk meyakinkan bahwa pasase empedu lancar masuk ke duodenum gitu. Karena kalau kita yakin bahwa cairan empedu sudah mengalir dengan lancar ke duodenum, maka dianggap aman untuk mencabut T-tube gitu. Karena kalau
pasasenya tidak lancar, ketika T-tube dicabut akhirnya terjadi obstruksi lagi gitu. Jadi hanya itu biasanya yang diperlukan imaging tambahan. Biasanya sih kalau yang lain-lain ya kita lihat aja klinisnya membaik ya sudah, tidak ada imaging tambahan. Ya, baik Dokter Rino, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada satu lagi pertanyaan yang cukup menarik, Dokter. Informasi apa saja dari radiolog yang diperlukan oleh klinisi untuk keperluan tata laksana? Pertanyaan terakhir mungkin, Dokter. Baik, informasi apa saja yang dibutuhkan? Kalau sesuai anjuran dari Tokyo Guideline, rekomendasi Tokyo Guideline dalam tata laksana akut kolesistitis, itu informasi yang dibutuhkan adalah tingkat beratnya penyakit ya, dengan bantuan imaging dan informasi dari radiologis, maka itu akan membantu kita lebih confident untuk menentukan apakah pasien ini termasuk mild, moderate, atau severe gitu. Karena untuk masing-masing kelompok ini tata laksananya berbeda gitu. Jadi tentu informasi yang diperlukan misalkan apakah ada penebalan dinding, apakah ada emphysema, apakah misalkan batunya infected di sistikda, atau apakah mungkin terjadi pendesakan dari kandung empedu ke saluran empedu yang menyebabkan apa yang namanya Mirizi syndrome gitu. Semua informasi tersebut sangat berguna bagi klinisi untuk menentukan strategi pembedahannya nanti, dan juga sekaligus menentukan bahwa ini kayaknya laparoskopi akan sulit, lebih baik open surgery seperti tadi, Dr. Indrayani. Ya. Baik, terima kasih Dokter Reno. Sejawat sekalian, karena memang waktunya sudah lebih, mungkin kita akhiri saja webinar pada malam hari ini. Saya sampaikan terima kasih untuk semua pembicara dan rekan-rekan sejawat sekalian atas kehadirannya. Tidak lupa saya sampaikan, silahkan menghadiri seru TikTokan episode selanjutnya yang akan kita laksanakan pada Jumat 14 Oktober 2022 dengan pembicara-pembicara yang sangat menarik, dengan topik yang menarik juga, yaitu tips and tricks CT scan of appendix. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terjadi salah-salah kata ataupun ada yang tidak berkenan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk pembicara, guru-guru, serta rekan sejawat sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.